Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah rekayasa gempa, Mas Himalaya Bima Kenzo, STMT. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Rivaldi Aprianto, saya dari Prodi Teknik Sipil Universitas Paletehan. NIM saya 122031014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Bencana yang ditimbulkan Gempa Bumi di Cianjur pada tahun 2022. Gempa Bumi Jawa Barat 2022 atau Gempa Bumi Cianjur Sukabumi adalah gempa bumi yang berkekuatan 5,6 MW dengan kedalaman 10 km yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pada 21 November 2022 pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Meski magnitudonya menengah, gempa ini sangat kuat dan merusak, dengan fokus relatif dangkal dekat dengan kota Cianjur. Sekitar 335 hingga 635 orang tewas akibat gempa bumi ini, dan lebih dari 10.000 orang luka-luka. Gempa bumi ini adalah gempa bumi paling mematikan yang pernah melanda Provinsi Jawa Barat sejak gempa bumi tahun 2009 yang menewaskan sekitar 81 jiwa. Gempa ini dirasakan hingga sejauh DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kota Sukabumi. Kondisi geologis Cianjur. Gempa bumi di Cianjur terjadi akibat aktivitas pergeseran lempeng tektonik di wilayah Jawa Barat. Wilayah ini dikenal sebagai zona seismik aktif yang rentan terhadap gempa tektonik dengan magnitudo signifikan. Cianjur secara geografis terletak pada jalur sesar aktif yang merupakan bagian dari sistem tektonik kompleks di Pulau Jawa, menjadikannya daerah dengan tingkat kerawanan gempa yang tinggi. Dampak fisik gempa di Cianjur. Sebelumnya, dampak fisik gempa bumi adalah segala bentuk kerusakan atau perubahan yang terjadi pada lingkungan fisik baik alami maupun buatan manusia. Sebagai akibat dari getaran kuat yang dihasilkan oleh gempa, dampak ini bisa terjadi secara langsung saat gempa berlangsung atau secara sekunder susulan setelahnya. Kerusakan bangunan. Inilah akibatnya atau dampak fisik dari gempa di Cianjur, yaitu kerusakan bangunan, runtuhnya bangunan rumah dan fasilitas umum secara masif, termasuk sekolah, tempat ibadah, dan pusat kesehatan masyarakat yang menjadi tulang punggung pelayanan publik. Infrastruktur komunikasi. Kerusakan jaringan listrik dan telekomunikasi menyebabkan gangguan komunikasi total, mempersulit koordinasi bantuan dan evakuasi korban. Bencana ikutan terjadinya tanah longsor di beberapa wilayah perbukitan sekitar Cianjur yang memperparah dampak dan menghambat akses jalan utama. Dampak sosial dan kemanusiaan yaitu 1 korban jiwa dan luka-luka. Korban luka-luka mencapai ratusan orang dan beberapa meninggal dunia akibat reruntuhan bangunan. Tim medis darurat bekerja maksimal menangani korban dengan keterbatasan fasilitas. Dampak psikologis, ribuan warga mengalami trauma dan stres berat pasca gempa, terutama anak-anak yang menyaksikan kehancuran rumah dan lingkungan mereka secara langsung. Terjadinya pengungsian massal dengan kebutuhan mendesak akan makanan, air bersih, layanan kesehatan dasar, ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal dan harta benda. Berikut dokumentasi dampak sosial dan kemanusiaan. Kondisi pelayanan kesehatan lingkungan pasca gempa. 1. Evaluasi pelayanan kesehatan. Evaluasi pelayanan kesehatan lingkungan menunjukkan tantangan besar dalam penanganan sanitasi dan pencegahan penyakit menular di area pengungsian. Risiko wabah penyakit
Resiko wabah penyakit meningkat drastis akibat kondisi pengungsian yang padat dan sistem sanitasi yang buruk, memerlukan intervensi kesehatan segera. Respon institusi kesehatan. Kementerian Kesehatan dan Universitas Airlangga melakukan respon cepat untuk mitigasi kesehatan melalui tim medis lapangan dan program kesehatan darurat. Respon dan penanganan bencana. Mobilisasi tim SAR. Pemerintah daerah dan BNPB mengerahkan tim SAR dan bantuan logistik ke lokasi terdampak dalam waktu kurang dari 24 jam pasca gempa. Pembentukan posko darurat, pendirian posko pengungsian strategis, dan distribusi bantuan kebutuhan pokok terorganisir untuk memenuhi kebutuhan dasar korban. Partisipasi masyarakat. Peran aktif masyarakat dan relawan lokal dalam evakuasi mandiri dan rehabilitasi awal menunjukkan solidaritas luar biasa. Studi kasus kerusakan infrastruktur di Cianjur. Di Kecamatan Pacet dan Cipanas, contoh kerusakan parah dengan puluhan rumah roboh total, infrastruktur dasar hancur dan ribuan warga kehilangan tempat tinggal permanen. 75 rumah roboh total, 200 kurang lebih rumah rusak berat, 15 fasilitas umum hancur. Infrastruktur transportasi, jalan dan jembatan utama mengalami retak signifikan dan longsor, menghambat akses bantuan dan proses evakuasi korban. 12 km jalan utama rusak, 5 jembatan retak parah, akses terputus 48 jam. Fasilitas pendidikan, sekolah dan fasilitas umum mengalami kerusakan struktural dan harus direlokasi sementara untuk menjamin keselamatan pengguna. 25 sekolah rusak berat, 8.000 siswa terpengaruh, pembelajaran dihentikan. Pelajaran dari gempa yang terjadi di Cianjur 2022, kita perlu bangunan tahan gempa. Pentingnya pembangunan rumah tahan gempa dan infrastruktur yang adaptif. Bencana menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi mitigasi gempa dan pelatihan jalur evakuasi terbukti menyelamatkan banyak nyawa saat bencana terjadi. Sistem peringatan dini. Penguatan sistem peringatan dini dan koordinasi antar lembaga penanggulangan bencana mutlak diperlukan untuk respon yang lebih efektif. Rekomendasi untuk masa depan di Cianjur. Investasi teknologi bangunan. Investasi dalam teknologi bangunan tahan gempa di wilayah rawan melalui penerapan standar konstruksi internasional dan pelatihan tenaga ahli konstruksi. Program kesehatan berkelanjutan. Pengembangan program kesehatan lingkungan pasca bencana yang berkelanjutan dengan fokus pada pencegahan wabah dan rehabilitas kesehatan mental. Penguatan kapasitas komunitas, peningkatan kapasitas relawan, dan kesiapsiagaan komunitas lokal melalui pelatihan rutin dan simulasi bencana yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kesimpulan, bersama membangun ketangguhan Cianjur. Pembelajaran berharga, gempa Cianjur mengingatkan kita akan pentingnya kesiapsiagaan dan solidaritas dalam menghadapi bencana alam yang tak terduga. Kolaborasi terpadu, penanganan terpadu antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam proses pemulihan yang berkelanjutan dan efektif. Visi ketangguhan. Mari kita wujudkan Cianjur yang lebih tangguh dan siap menghadapi bencana alam melalui upaya bersama yang terkoordinasi dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.